guys, balik lagi sama gue di channel Ray Revise. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan bahas tentang 5 series Ultraman terbaik versi Ray Revise. Ya sorry ya, cuma 5 aja. Ya gak usah banyak-banyak lah ya. Ya ini juga menurut gue ya kan. Selain itu 5 series terbaik ini juga murni dari pendapat gue, gak ada dari fandom, Wikipedia dan lain-lain. Ini semua murni dari gue ya. Oke ya, oke. Oke, tanpa sat lagi, langsung aja simak videonya. Oke, di urutan yang kelima yaitu ada Ultraman Orb. Jadi di urutan kelima ada series Ultraman Orb yang tayang pada tahun 2016. Alasan gue memilih series ini adalah karena Ultraman Orb juga adalah salah satu favorit gue. Selain itu ceritanya juga bagus, dan Ultraman Orb ini juga adalah Ultraman yang pertama kali menggunakan konsep fusion atau bahasa kasarnya itu minjem kekuatan, ya kan. Setelah itu konsep fusion ini diikuti oleh Ultraman Kid dan Z. Ada juga kayak Root Taiga. Cuman kalau Taiga cuma mungkin buat ngejurus doang. Alat untuk perubahannya juga ada dua, yaitu Opening dan Ultra Card. Ultra Card berfungsi untuk menyatukan kekuatan Ultraman dengan Ultraman lain untuk menciptakan fusion. Ya cukup menarik ya, tapi kalau udah kebiasaan bosan pak. Ya alasan menciptakan konsep meminjam kekuatan dari Ultraman lainnya juga adalah memiliki alasan, yaitu Ultraman Orb adalah anniversary dari 50 tahun dari waralaba Ultraman. Ya untuk kekurangannya mungkin ada di tim pertahanan buminya ya, yang agak gimana gitu ya kan. Ya emang Orb itu masih punya tim pertahanan bumi ya, yang namanya itu SSP. Ya walau begitu nggak ada pesawat ya cok. Ya ada sih di pasukan VTL ya, cuman ya jarang banget dipakai ya kan. Ya kurangnya sih di situ aja sih ya. Kelebihannya pasti ada di konsep fusionnya pertama kali juga ya kan. Kaiju baru seperti Magabaser, Maga Orochi dan lain-lain. Sama dari segi ceritanya juga itu bagus juga, apalagi peran gayanya yang the best banget ya, yang punya pengalaman banget dari awal. Di urutan yang keempat yaitu ada Ultraman Mebius. Ultraman Mebius tayang pada tahun 2006 atau tepat 16 tahun yang lalu ya. Ultraman Mebius ini juga merupakan anniversary 40 tahun dari waralaba Ultraman. Karena itu juga Ultraman Mebius ini berada di universe Ultraman Showa serta memiliki corak tubuh seperti Ultraman Showa, namun terlihat modern. Di series ini juga para Ultra Kyodai comeback satu persatu di series Ultraman Mebius. Sampai Ultra Father aja comeback loh, sip sekali ya kan. Dari segi cerita juga bagus banget, dijelasin masa lalu dari karakter masing-masing, wujud manusia dari Mebius yaitu Mirai Hibino itu ngambil dari mana, dan lain-lain. Series ini juga bisa dibilang unik, dimana biasanya kan MC-nya itu bakalan memberitahu identitasnya itu di akhir episode ya kan. Cuman Mebius ini tidak, dia mengukuhkan identitasnya di episode 30 atau tepat di tengah-tengah arc Ultraman Mebius. Jadi dari episode 31 sampai tamat semua teman-teman Mirai itu udah tahu ya kalau dia itu Mebius. Selain itu Mebius juga mendapat banyak sekali movie, guidance dan lain-lain. Padahal si Mebius ini bakalan jadi anak emas Suburaya loh awalnya ya. Awalnya loh bakalan jadi anak emas Suburaya. Cuman ya akhirnya jadi babu cok. Itu karena pemeran Mirai Hibino yaitu Sunji Igarashi pensiun dari dunia entertainment. Dan penampilan terakhirnya di Ultra Galaxy Mega Monster Battle The Movie ya merupakan awal debut dari Ultraman Zero ya. Zero awal debut, Mebiusnya ngilang. Aduh, kalau aja Sunji Igarashi nggak pensiun nih dari dunia entertainment ya, udah sah itu Mebius jadi anak emas beraya ya. Emang pas sih menurut gua sih Mebius jadi anak emas ya. Ya tapi ya begitulah ya kan. Yang ketiga yaitu ada Ultraman 3. Sama-sama 3 nih ya. Ultraman 3 adalah Ultraman pertama dari era Heisei, sekaligus menjadi kesuksesan besar dari Suburaya. Ya kan setelah Ultraman XT, series Ultraman itu vakum sampai Ultraman 3 tayang, yaitu tepat pada tahun 1996. Jadi 15 tahun vakumnya ya. Lama sekali. Mengerikan 15 tahun garis series Ultraman ya. Jadi setelah datangnya series Ultraman baru ini, Suburaya pun sukses dan dapat melanjutkan series Ultraman berikutnya yaitu Ultraman Dyna hingga saat ini. Kalau nggak ada 3 itu udahlah ya, nggak ada series Ultraman baru lagi.
Selain itu, Ultraman 3 juga memakai konsep baru dari para pendahulunya, yaitu memiliki warna ungu, merah, dan silver. Kalau dulu kan ya warnanya merah silver doang ya kan. Ultraman 3 beda lagi, sama juga Ultraman 3 juga dapat change form atau dapat berubah bentuk, memiliki basic form yang bernama multi type, yang kedua power type warna merah, dan terakhir ada sky type yang warna ungu ya, bukan biru tapi ungu, sekali lagi ungu ya. Jadi tiga ini bisa dibilang ada Ultraman pertama yang bisa berubah bentuk. Selain itu, universe Ultraman 3 dengan Ultraman pendahulunya itu berbeda. Ultraman 3 berada di universe lain atau yang sekarang dipanggil dengan nama Neo Frontier Universe. Satu universe dengan Ultraman Dyna ya. Konsep Ultraman 3 ini juga lebih ke zaman peradaban kuno, yaitu 30 juta tahun yang lalu. Ya, yang nonton Ultraman 3 paham lah ya. Di urutan yang keempat yaitu ada Ultraman Z. Ya, Ultraman Z baru saja tamat pada tahun 2021. 2021 enggak sih? Bener gak sih? Gue lupa cuy. Ya kalau salah koreksi aja ya. Ultraman Z adalah murid dari Ultraman Zero meski tidak diakui oleh Ultraman Zero-nya. Ultraman Z datang ke bumi dengan mengejar Gunagrak karena Gunagrak telah mencuri Ultra Medal yang sedang dikembangkan di negeri cahaya. Ultraman Z mengejar Gunagrak. Ini juga si Z-nya masih payah ya, atau kasar itu masih lemah. Tapi semakin hari Z pun telah berkembang menjadi ultra yang kuat. Ya berpengalaman lah bisa dibilang ya. Bagus sih ya. Emang pantas jadi calon anak emas ya. Zero kan ya udah jadi anak diamond. Jadi Z naik pangkat jadi anak emas. Ya bisa gitu ya kan. Selain itu, series Ultraman Z ini juga paling digemari orang-orang di seluruh dunia. Karena dari cerita itu bagus banget ya. Sampai-sampai series Z ini dapat penghargaan loh. Dapat penghargaan, gila nggak tuh? Sip sekali ya kan. Series Z adalah series Ultraman kedua yang mendapat penghargaan. Yang pertama adalah Ultraman 3. Ultraman Z ini juga masih memakai konsep fusion dengan menggunakan medan Ultraman. Alasan kenapa Suburaya sering menggunakan konsep fusion ini mungkin juga budget pastinya ya kan. Dan juga konsep fusion ini paling digemari di Jepang sana. Cuman ya di negara lain ya pasti beda-beda lah ya kan. Ada yang suka, ada yang biasa aja, ada yang bosen. Iya beda-beda ya. Oke, di urutan yang pertama atau di urutan terakhir itu ada Ultraman Nexus. Ya, di urutan pertama berhasil diraih oleh Ultraman Nexus. Ultraman Nexus adalah ultra favorit gua ya. Ya, rata-rata semua yang ada di list ini favorit gua sih ya. Ultraman Nexus adalah series Ultraman yang tayang pada tahun 2004. Series Ultraman Nexus ini juga memiliki konsep cerita yang berbeda dari Ultraman lain, yaitu memiliki konsep cerita yang dark. Amazon bang. Ultraman Nexus ini juga bisa dibilang adalah kebalikan dari Ultraman Cosmos. Jika Ultraman Cosmos dibuat untuk bocil-bocil kematian, sedangkan Ultraman Nexus ini dikhususkan untuk dewasa dan remaja. Cerita yang dark dan berat, sangat tidak family friendly, emang gak pantas buat anak-anak ya kan. Masa series dark buat anak-anak? Walaupun Ultraman Nexus ini memiliki cerita yang bagus banget menurut gua, tapi ada pahitnya juga ya. Ya kalian tahu lah ya, kalau series Ultraman Nexus ini gagal, adalah series Ultraman gagal maksudnya ya. Ya karena kesalahan jam tayang. Jadi anjlok ya, yang awalnya 50 episode jadi 37 episode. Aduh, parah emang ya. Padahal kalau full 50 episode kita bisa lihat loh wujud Dark Lucifer versi live actionnya ya. Cuman ya begitulah. Selain itu, series ini memiliki MC yang unik. Dimanakan series kali ini yang jadi MC itu adalah Kazuki Komon ya kan. Yang jadi Ultraman bukan dia, malahan orang lain malahan. Ya kan biasanya kalau dia MC-nya pasti yang jadi Ultraman itu dia juga. Tapi sekarang bukan, melainkan orang lain. Dia jadi Ultraman pas di episode terakhir aja ya. Unik sih ya kan. Gua kok malah mau bahas Nexus ya. Oke guys, jadi bagaimana menurut kalian untuk video kali ini? Ya jika kalian memiliki series Ultraman favorit kalian sendiri, bisa kalian share di kolom komentar ya. Semoga puasa kalian tetap semangat. Ya juga jadi salah satu kenapa suara gua gak sekencang biasanya.
Yang apalagi bahas Ultraman Orb tadi ya, itu aduh itu suaranya astaga. Ya karena puasa lah ya, nanti sakit tenggorokan ya kan, momentum nanti. Ya di bulan puasa ini juga gue bakal upload video setiap sore ya, antara jam 3 sampai jam 5. Ya buat kalian ngabuburit juga ya. Sebenarnya sih mau main game ya, tapi ya nanti dulu ya, nanti dulu sabar aja, pasti ada nanti gue main game. Oke guys, jadi sampai sini dulu videonya. Jika ada kesalahan dalam video ini mohon maaf, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru yang akan gue upload ke depannya. Oke, bye-bye.